Ya, selamat datang di channel Silvano Hadarana, dan di video ini gue bakal kasih ke kalian settingan OBS record ya buat para gamer ataupun live streamer yang suka live streaming. Itu cuma pakai IndiHome, speed uploadnya cuma 4 Mbps. Mau tau kayak gimana? Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru aja mampir, jangan lupa buat subrek dulu dan hidupin lonceng notifikasinya, atau share juga ke teman-teman kalian ya, supaya nggak ketinggalan video-video dari gua, karena kedepannya selain gua bakal upload gameplay dari PUBG Mobile dan juga PUBG PC Lite, gue juga bakal sering lah bikin tutorial kayak gini, biar gue juga punya bahan buat sharing gitu kan, ke teman-teman yang lainnya. Oke, ketika gue memulai live streaming ya, banyak yang tanya ke gue, bang, kecepatan internet lo berapa gitu, lo pakai paketan yang mana, pakai provider apa gitu kan. Nah, jadi mereka tuh beranggapan bahwa live streaming itu harus pakai wifi yang mahal gitu kan, yang kenceng, yang kebut gitu ya, supaya live streamingnya bagus gitu. Dan ternyata setelah gue utak-atik ya, dapet juga settingan di provider wifi yang nggak terlalu mahal, bisa dibilang juga rendah, dan juga kualitasnya oke gitu, jos. Nah, kali ini gue bakal kasih tunjuk ke kalian gimana settingannya. Oke, sebelum kita ke settingan, gue mau kasih lihat dulu ke kalian mana nih display capture sama display capture aja ya. Oke, gue mau kasih lihat ke kalian nih ya, kita speed test internet gua ding di sini ya. Oke, kita speed test. Nah, ini udah masuk ke websitenya. Sekarang kita mulai aja. By the way, ini gua pakai IndiHome ya, pakai provider IndiHome itu baru sekitar 2 atau 3 bulan lah ya, dan itu juga paketnya namanya paket StreamMix ya. Itu speed downloadnya cuma 20 Mbps nih, kita lihat. Oke, kita mulai. Nah ya tuh, masih lemot coy. Tuh, gua dapat pingnya 83, terus speed downloadnya itu di up to 20 Mbps tuh, bahkan turun ya, bahkan di bawah 20 Mbps. Nah, buat live streaming yang kita pakai itu adalah speed uploadnya. Nah, di sini speed upload atau speed unggah gua itu cuma ya sekitaran 4 Mbps lah. Tapi bisa untuk live streaming secara lancar dan bagus. Nah, itu dia. Oke ya, udah terbukti kisaran upload gua itu di 3,9 atau 4 Mbps ya. Oke. Sekarang kita masuk ke settingannya. Di sini kita pakai OBS record ya. Gua pakai di versi 24.0.3 64 bit ya buat Windows. Kalau misalnya kalian pakai versi yang beda, mungkin cuman beda-beda interface-nya aja kali ya, sedikit-sedikit. Oke, kita langsung aja masuk ke setting. Nah, di sini tampilan settingnya udah muncul. Di general sama di stream itu dilewatin aja karena itu nggak ada yang diubah-ubah ya. Di stream kalian tahu lah ya, kalau yang udah pernah live streaming, ini untuk masukin stream key kalian di platform mana, misalnya di YouTube. Nah, nanti ada stream key-nya, tinggal dimasukin di sini, baru kalian bisa live streaming kayak gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian output. Nah, di bagian output ini settingan gua ya, ini settingan gua. Yang pertama, di output modenya gua pilih advance. Kalau nggak salah sih ada pilihan simple atau advance ya, gue pilih advance. Terus audio tracknya itu pilih yang nomor 1. Nah, nanti kita setting juga audio kita supaya tracknya di nomor 1 semua. Oke, audio track di nomor 1. Kemudian encoder gue pilih di sini yang A264-AVC encoder ya, AMD Advanced Media Framework. Nah, gue pilih yang itu. Terus enforce streaming service-nya di checklist. Nah, rescale output nih, gua checklist, gua pilih yang 1280 x 720. Kenapa? Karena
target resolusi gua saat live streaming itu maksimalnya 720p aja. Kok nggak 1080p bang? Balik lagi ke tadi ya, speed internet kita cuman 4 Mbps. Gua nggak mau maksain kualitasnya tinggi tapi nanti ada frame drop ya, ada patah-patah, itu gua nggak pengen. Jadi gua pengennya itu kualitasnya tetap masih oke dan nggak patah-patah gitu kan. Ya udah, akhirnya gua ambil maksimalin di 720p aja. Toh gua rasa juga sekarang tuh kita kalau misalnya nonton YouTube ya di HP itu kan paling mentok-mentok ya 480p lah ya kalau misalnya itu pakai kuota ya, apalagi yang kere hore ya kan. Kecuali kalau misalnya ya kayak kita yang pakai wifi bayar bulanan itu mungkin ya bisa 1080p nggak masalah. Tapi kalau yang pakai kuota wah jebol sih 1080p. Apalagi nonton kita streaming ya bisa sampai sejam 2 jam gitu kan. Kalau main game ya habis aja kuota mereka gitu kan, dan pasti nggak kepake juga gitu. Makanya ya udah gue cukupkan di 720p aja resolusinya gitu. Oke ya, sekarang lanjut kita ke preset. Ini presetnya gue pilih yang kosong, ini custom mungkin ya artinya, custom. Terus quality presetnya gue pilih yang balance, supaya speed sama quality-nya sama gitu ya. Jadi kecepatan sama kualitasnya sama. Terus untuk rate control-nya ini pilih yang CBR ya, constant bitrate, jadi bitrate-nya konstan. PS mode-nya di disable. Nah, target bitrate. Target bitrate ini salah satu yang penting ya kuncinya. Di sini target bitrate gue 2500. Jadi kita bisa menentukan target bitrate kita sendiri. Caranya dari mana? Dari melihat speed upload kita tadi. Nah, untuk bitrate ini gue tulis ya di bawah 1 Mbps speed upload itu sama dengan 1000 bitrate. Bisa kita asumsikan kayak gitu gampangnya ya, gampangnya. Oke, gue ulang, jadi 1 Mbps itu sama dengan 1000 bitrate. Nah, tadi kan gue punya 4 Mbps. Nah, gue bisa aja tulis di bitrate gue ini 4000. Gue bisa aja. Tapi gue nggak pengen, kenapa? Karena misalnya ada pas kejadian internet gue lagi lemot ya, nggak sampai 4000 gitu. Atau misalnya tiba-tiba pas main ngedrop kan, ngelos, gue masih nggak terlalu jauh jatuhnya gitu, karena gue masih punya simpenan sekitar 1000 bitrate tadi. Makanya gue tulis di sini itu 2500 aja, dan ini udah lancar banget. Ini udah lancar banget, udah nggak burik ya, udah nggak patah-patah. Dan kalau misalnya internet kita lagi turun tiba-tiba dan itu nggak mengganggu gitu, masih ketolong lah ya, karena kita nggak maksimalin internet kita gitu, kita nggak maksa nge-push pakai semua 4 Mbps tadi gitu. Jadi buat kalian kalau misalnya kalian punya di rumah speednya 10 Mbps, gue saranin sih jangan dipakai semua ya. Ini ya selisih 1500 lah, sekitar ya 8500 atau 9000 bitrate-nya. Supaya itu tadi, kalau misalnya internetnya tiba-tiba turun, nah kualitas kualitas streaming kita itu nggak ikutan anjlok juga gitu. Oke ya, untuk bitrate di 2500, kemudian filler data di enable tadi, terus keyframe interval di nolin aja, kalau nggak salah 2 ya defaultnya. Nah, keyframe intervalnya di nolin aja, terus view modenya di basic, biar nggak ribet lah atur-atur yang lain ya. Oke, untuk output streaming ya, kayak gini, yang settingan gua. Terus beberapa settingan lagi yang kalian harus tahu juga tuh di video. Nah, base canvas resolution ya, yang paling atas. Nah, base resolution ini adalah resolusi layar kalian. Itu tinggal disesuaikan aja. Terus yang bawahnya, yang output scale, output resolution itu gua samain dengan yang buat rescale tadi. Dimana gua rescale-nya di 1280 x 720p. Makanya ini gua samain supaya nanti keluarnya di YouTube-nya itu di 720p kayak gitu. Makanya ini harus sama. Oke, terus downscale filter gua pilih di Langkos yang 36 samples. Kalau nggak salah defaultnya berapa ya? 16 apa 12 gitu ya. Ini gue pilih yang 36 sampel, terus FPS-nya di 60 FPS, dan ini itu lancar banget. Ini lancar banget, ini tuh smooth ya. Bisa lah bersaing sama streamer-streamer profesional, sama yang udah pro gitu kan, yang mereka fasilitasnya udah tinggi, jauh di atas kita tuh ya.
bisa bersaing lah ya. Dan ini kalau misalnya kalian nggak percaya, tinggal lihat di video-video streaming gua di YouTube ya, yang gua simpen itu pakai settingan ini semua. Dan itu ya menurut gua oke lah, menurut gua ya bisa dilawan gitu kan sama mereka-mereka yang punya fasilitas tinggi gitu. Nah, oke, dari segi video untuk streaming kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita ke audionya. Ini di apply aja. Oke, ya jangan lupa di apply ya. Kalau udah diubah jangan lupa di apply. Kalau nggak nanti nggak keganti, dia nggak ke save. Oke, sekarang kita ke audio. Pilih aja salah satu nih di desktop audio ini, klik kiri, terus yang advanced audio properties. Nah, di sini kan ada beberapa ya, ada beberapa channel ya buat kita masukin audionya gitu kan. Nah, tips gua adalah nama-nama ini yang nggak ngeluarin audio itu dihapus aja semua checklist di tracknya. Nah, misalnya ini nih border nih. Border ini itu border webcam gua ya, border webcam itu tadinya penuh kayak gini. Nah, tadinya penuh kayak gini, itu tinggal kalian uncheck aja atau dihapus aja biar nggak masuk. Ya mungkin bisa mengurangi beban kinerja komputer kita ya, karena terhitung itu nggak masuk ke proses audio ya kan. Karena itu emang nggak keluarin audio, ya ngapain gitu. Jadi ini di uncheck aja. Oke, kalau udah di-uncheck, nah desktop audio itu untuk suara game gua, terus mic atau aux itu mic ini, mic condenser, itu gua taruh di nomor 1, karena tadi di settingan video kita ya, di settingan streaming ada di track 1, ya kan audionya, jadi gua pasang di track 1. Ini mic gua ada di track 2 juga, karena kadang-kadang gua kalau mau record pakai settingan ini juga. Jadi terpisah antara suara gamenya sama suara mic. Jadi gue bisa kontrol lagi nih volumenya nanti di editor ya. Oke, mungkin segitu settingan OBS gua ya. Dan kalau misalnya kalian mau tiru boleh, atau kalian mau adaptasi beberapa juga silahkan. Ya intinya balik lagi ke kalian ya. Kalau misalnya kalian punya fasilitas, punya rezeki lebih untuk beli internet yang kenceng gitu ya, mungkin bisa sampai 100 Mbps, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue, streamer baru ngerintis, dan kere-hore juga ya kan, yang 20 Mbps aja cukup kok. Dan yang katanya bang IndiHome nggak bisa, ya ini buktinya gue bisa gitu ya kan. Tinggal gimana kita menyesuaikan dengan apa yang kita punya kayak gitu. Jadi nggak mesti semuanya mahal lah ya. Oke, segitu aja video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Like kalau misalnya kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang baru mulai live streaming juga, supaya kita bisa saling sama-sama support buat para streamer baru ya kan. Oke, sampai ketemu di video gua yang lainnya. Peace out.